Wow, there is a saying that goes, when you can make it to New York, you can make it anywhere else. I Tell don't us about your, know. New York experience. Mau cerita yang jujur apa cerita yang dibikin-bikin? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Waktu aku pertama nyampe New York itu kayak yang excited banget, yang oh my gosh, I'm in the best city in the world, yang kayak gitu kan, yang benar-benar it's New York. You know you make it when you make it to New York. Jadi kayak apa ya? Seneng banget pada saat itu. Terus tapi pada akhir-akhirnya gimana ya? Kayak namanya juga hidup gitu kan. Kehidupan tuh nggak bakalan, maksudnya bukannya nggak bakalan happy terus, tapi pasti adalah yang namanya naik turun gitu kan. Ya waktu sekolah udah mulai gitu ya, kehidupan sudah mulai hektik kayak gitu ya, berasa banget sih beratnya hidup di kota besar tuh kayak gimana. Yang kayak semuanya serba mahal, ya kan. Dulu waktu aku di Iowa tuh yang kayak, apa sih, cuma $1 aja beli deh. Yang kayak di New York tuh yang gak ada $1 tuh apaan gitu kan. Sama aja kayak di Indonesia kan kayak yang, kalau di desa gitu kan, beli apa aja kayaknya, aduh apa sih beli aja gitu. Kalau di kota besar kan mahal. Kayak gitu sih, hal-hal sepele yang kadang bikin kita frustrating aja, soalnya kadang emang semuanya nggak berjalan seperti yang kita rencanakan gitu kan. Yang kayak aku tuh dulu waktu kuliah itu kan rencana aku mau kuliah, abis itu lulus kerja gitu kan. That didn't happen. Aku tuh yang kayak kuliah 1 tahun di New York, kemudian aku tuh pause sekolahnya tuh aku stop dulu, soalnya aku mau butuh kerja, aku butuh cari duit. Nah di sini tuh enaknya kayak gitu. Jadi kalau emang kamu mau take a year off, di sini tuh boleh. Nah, ya udah aku setahun kerja, ya kan? Ya aku santai aja lah. Namanya juga aku yang nggak kayak it's okay, we all have a different story. Kehidupan kita nggak yang harus sesuai dengan di movie-movie gitu kan. Aku yang whatever. Selama aku nggak melakukan hal-hal yang nggak halal, mengambil keuntungan dari orang lain, I feel like if I'm doing the right thing, then that's okay. Ya udah aku kerja 1 tahun, habis itu aku kuliah lagi gitu kan 1 tahun, terus aku lulus, terus kerja lagi. Jadi yang kayak kehidupan aku di sini tuh bukan seperti tipikal yang society bicarakan kayak gitu. Ya apa sih ya menurut aku tergantung orangnya. Kalau emang kamu di New York, kamu benar-benar sudah bisa untuk dari keluarga orang kaya lagi. Kehidupan kamu mungkin bakalan mulus, cuman experience aku kemarin waktu aku di New York nggak semulus-mulus itu kok, sama aja struggle pasti ada. Dan kompetitif banget, energinya berasa banget. Kalau emang kamu nggak kuat, depression itu yang bener-bener kena banget lah. Apalagi kita kan usia yang masih muda segini kan masih yang kayak figure it out, mau kerja apa, gitu-gitu kan. Ya itu berasa banget sih di New York kayak gitu. Tapi juga ada senengnya kok, kan apa aja ada, makanan dari seluruh dunia, lu juga pasti bisa dirasakan di New York, ketemu sama orang-orang dari seluruh dunia, gitu. Ada senengnya. Berarti tadi kan ke New York, tujuan pertamanya adalah untuk kuliah kan? Iya. Kuliah di New York Fashion Institute ya? Iya. Wow, that is crazy. Itu kayak Ivy League-nya business school kayak Harvard, Stanford gitu kan? Iya, benar banget. Jadi kalau mereka bilang tuh Fashion Institute of Technology itu kayak yang Harvard-nya buat anak-anak kreatif. Jadi kalau emang kalian pengen masuk ke yang kayak desain, kayak gitu, maksudnya ke FIT sih, katanya gitu. Kita sekolahnya itu number 1 fashion di dunia, katanya sih gitu. Paris aja kalah. Wait. And how could you make it? Ya itu tadi sih, cerita aku mungkin menarik ya kalau menurut mereka, karena setiap kuliahan yang ada di sini tuh mereka pengen punya yang namanya diversity. Nah, disitulah yang aku memiliki nilai lebih. Karena memang ya itu tadi, aku kan
moving terus kan. Aku dari Indonesia, aku pertukaran pelajar, aku melakukan project ini itu segala macam. Jadi yang emang benar-benar involve gitulah, dan mereka pengen punya orang-orang yang apa ya, kayak gitulah ya, yang menarik, yang ceritanya yang unik-unik kayak gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya aku kemarin itu ya itu, kan aku udah bilang belum ya. Aku kan dulu SMA-nya juga biasa-biasa aja. Aku anak IPS apa sih? Terus SD juga dari desa, SMP ya dari Kota Blitar. Maksudnya ya gitu. Aku yang sebenarnya nggak apa ya, yang nggak pinter-pinter banget. Cuman ya itu aja sih. Aku berusaha dan nggak tahu malu aja. Nggak tahu malu. Oke, berarti yang istilahnya dijual Pak Soari itu adalah international perspektifnya ya. Dan di Amerika sendiri itu sangat di-appreciate ya. Karena mungkin dalam satu ruangan, dalam satu kelas itu bisa students-nya consist of dari negara Eropa, dari negara Asia kayak gitu kan, yang mungkin bisa nge-enrich tadi pembelajaran. Juga conversation kita di kelas kayak gitu kan ya. Iya, bener banget. Jadi kalau waktu itu kan mereka kayak apa ya, international student di sekolah aku di Fashion Institute of Technology itu cuman 150 anak per tahunnya. Dan wow. I am one of those lucky 150 student. How competitive ya? Kompetitif gak? Kompetitif banget. Kompetitif banget. Aku nggak nyangka bakalan bisa masuk. Dan 150 anak itu nggak cuma dari Indonesia gitu kan. Maksudnya yang dari Indonesia juga gitu. Jadi yang kayak mereka merasa ketika aku masuk ke kelas dan mereka tahu kalau aku dari Indonesia tuh yang kayak langsung curious gitu. Apalagi anak-anak fashion, anak-anak retail. Mereka kan ngerti ya Indonesia tuh pabriknya Nike juga ada di Indonesia gitu kan. Jadi yang kayak mereka yang kayak gimana sih kehidupan di sana segala macam. Jadi yang kayak aku belajar fashion business di Amerika, mereka belajar bagaimana fashion business di Indonesianya dari aku. Jadi kayak win-win gitu sih. Oke, jadi konsentrasinya adalah fashion business. Yap. Bisa diceritakan nggak sebenarnya itu belajarnya tentang apa sih? Jadi awal-awalnya sih kan aku pengen buat masuk fashion design, pengen jadi desainer. Soalnya ibu aku tuh penjahit di desa gitu kan, jadi yang udah kayak dari kecil udah menjahit seperti itu. Tapi aku kayak yang gimana ya, aku tuh kuliah jauh-jauh dari Amerika dan aku emang bener-bener yang pengen belajar sesuatu yang aku nggak bisa belajar di Indonesia. Kalau menjadi fashion designer mungkin aku bisa belajar dari ibu aku. Nah, dari situlah aku yang mikir-mikir, cari-cari research lagi. Kemarin itu sebenarnya antara marketing atau fashion business management, itu degree aku. Nah, terus aku ya tanya sini, tanya sana, ternyata fashion business itu luas banget. Kalau kita ngomongin masalah fashion, itu nggak cuman baju, nggak cuman tas, sepatu doang. Fashion itu is everything design. Jadi mulai yang kayak home decor, interior, yang mulai dari mobil mahal yang kayak you know lah, sport car itu juga termasuk fashion items kalau menurut mereka gitu. Dan dari situlah aku merasa tertarik, oh ternyata kalau aku kalau aku masuk jurusan ini tuh aku bisa kemana-mana, aku mikirnya gitu. Jadi kemarin itu spesialisasi aku terakhir aku product development, jadi yang kayak belajar produk yang sudah ada kita perbaiki lagi dengan kreativitas dan imajinasi kita, itu kayak gitulah product development. Terus sama buying itu di sini tuh kayak yang seandainya kamu kerja di perusahaan gitu ya, terus kamu butuh nge-research produk, jadi kamu yang ngemilih-milih produk. Nah di fashion ini yang menarik, ketika aku spesialisasinya di buying, aku bisa ke kayak fashion week gitu, ngemilih-milih baju apa ya yang kira-kira bakalan kejual, kayak gitu. Jadi yang mindset-nya nggak cuma kreatif aja, tapi juga ada sesi bisnis dan finance segala macam kayak gitu. Jadi menarik aja sih, menarik. Soalnya nggak cuma ngomongin duit, nggak cuma ngomongin angka, kita juga actually hands-on, yang bener-bener product oriented gitu. Mungkin sistem edukasi di sana ya, Pak Soari ya, seperti yang udah dijelasin Pak Soari, bahwa mungkin di sana nggak terlalu textbook, tapi we do it ourselves gitu ya, to experience it first hand kayak gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomongin nih, tadi
Fashion Week, about it, we keep it for later ya. Abis ini kita ulik-ulik lagi di situ. Tapi sebelum itu, aku penasaran banget sih, Pak Suari kan sering banget ngepost di Instagram kan ya. Nah itu abis kuliah and then kerja di apa ya, Fifth Avenue or somewhere else. Tell us about it. Jadi pada saat itu ya seperti yang aku bilang, aku di sini udah terbiasa nggak cuma punya satu kerjaan aja. Jadi 2-3 kerjaan aku lakuin ya gimana namanya juga tuntutan hidup di sini mahal. Waktu itu aku kuliah. Waktu itu aku kerja di Kleinfeld Bridal itu sebagai salesperson. Jadi aku ngejual baju gaun pengantin. Yang gaun pengantinnya tuh gila mahal banget. Sampai yang $30,000 gitu kan. $30,000 itu kalau dirupiahkan berapa ya? Banyak banget. Itu yang kayak ratusan juta gitu. Nah, baju kayak gitu yang aku jual. Jadi ya, aku belajar aja sih, belajar banyak tentang material, belajar banyak material gaun maksudnya ya. Terus aku belajar banyak tentang bridal business-nya. Bridal industry kalau di sini mungkin beda ya kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mau nikahan, tinggal itu aja, panggil I.O, event organizer kayak gitu, baju nyewa udah selesai. Kalau di sini culture-nya beda. Di sini kalau gaun itu memang bener-bener yang kamu beli karena itu pieces of your wedding yang pengen kamu keep gitu kan. Sesuatu yang memang bener-bener kayak souvenir setelah wedding gitu. Jadi mereka maunya gaunnya yang spesial seperti itu. Dan kemarin itu aku ngedapetin job itu gara-gara ternyata little did I know kalau bride yang mereka datang ke tempat aku tuh nggak cuma dari New York aja, nggak cuma dari United States aja, tapi ada dari seluruh dunia. Dan aku kemarin itu ngedapetin nggak banyak sih ya, beberapa sih, mungkin 5-6-an lah ya, bride dari Indonesia. Gila banget nggak sih? Really? Jadi kalau seandainya mereka, iya, aku yang kayak apa? Jadi mereka kayak mau nikah yang ke Bali, kayak gitu kan, aku langsung, oh Bali, yes I know. Jadi kayak mereka yang seneng punya aku di sana karena ya itu tadi, international experience, kamu yang bangga aja gitu loh, bangga aja jadi seseorang yang bukan dari Amerika. Nah, di situ ya itu tadi aku ketemu sama brides yang dari Indonesia, nggak cuma dari Indonesia aja, cuman bride yang di sini katakan mereka mau destination wedding, itu kan sekarang lagi in banget kan ya, yang ke pantai, yang cuma beberapa hari kayak gitu. Nah, karena aku dari tropical, karena dari island Indonesia, mereka tahu kan. Jadi yang kayak aku, oh tropical wedding tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya aku kerja di sales awalnya, ngejual omongan. Emang tahu sendiri kan Apri gimana kita ya kan, suka sekali dengan gombalan. Ya nggak gitu aja, nggak juga sih. Tapi emang ada untungnya kalau bisa berkomunikasi dengan orang, tahu caranya berkomunikasi itu ngebantu banget. Kemarin sih itu sih aku kerjaan pertama, official job yang aku punya yaitu tadi bridal consultant. Jadi itu setelah lulus dari New York Fashion Institute ya? Itu yang pertengahan tahun, yang aku kan nge-gap tahun. Nah itu. Nah, pada saat itu juga aku juga kerja di Indonesia Fashion Gallery. Nah, ini nih yang sebenarnya merasa kayak bangga banget gitu, ngebantuin desainer-desainer Indonesia untuk melakukan fashion show di New York. Fashion show di New York itu nggak gampang gitu kan, bermiliar-miliar duitnya dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Itu kan seasonal banget. Jadi Fashion Week itu cuma ada 2 kali dalam setahun. Jadi fall sama spring. Kadang ada sih resort fashion week yang kayak pertengahan, yang kayak summer gitu, tapi nggak terlalu terkenal sih itu. Biasanya New York Fashion Week fall sama spring, dan persiapannya tuh yang gila banget karena yang namanya Indonesia tuh jauh banget. Jadi katakan kalau seandainya ketinggalan apa ya udah ya, mau gimana lagi, ketinggalan PR banget aja, ya pasti, PR banget. Jadi yang kita persiapannya tuh kayak 3 bulan sebelum New York Fashion Week, itu yang emang benar-benar promosinya kayak gimana, advertising, videonya, terus bajunya mau berapa macam, modelnya siapa aja. Yang di sini tuh semuanya tuh yang harus benar-benar perfect kayak gitu. Apalagi desainer-desainer Indonesia kan keren-keren ya, mereka punya kayak ciri khas sendiri, etnik sendiri. Jadi kayak
yang kita kerja di sini juga harus mengerti apa sih pesan yang para desainer pengen berikan kepada dunia kayak gitu. Nggak mau dong malu-maluin Indonesia, udah jauh-jauh bayar-bayar mahal, ternyata show-nya gitu-gitu aja. Nah kayak gitu sih yang pressure-nya bener-bener on, dan itu aku seneng banget. New York Fashion Week itu yang nggak pernah aku tinggal deh. Selama aku tinggal di New York, selalu datang ke New York Fashion Week karena that's it, that's my life, that's ya gitu deh, keren aja. Mas Ari, tahu nggak New York Fashion Week itu adalah salah satu salah satu yang membuat gue kayak nge-reach out Pak Sohari lagi sih di Instagram. Kayak, di New York Fashion Week, what is it doing there? Keren banget loh. Awalnya bisa akhirnya involved yourself in the biggest fashion week in the world loh ya, New York Fashion Week. Gue tahu bahwa brand-brand yang gede-gede dan juga desainer-desainer yang emang top notch banget itu kayak punya show di sana kan? Iya. Kemarin itu sebenarnya itu tadi aku ikutan di Indonesia Fashion Gallery, itu semacam grup gitu, bukan grup sih ya, kayak organisasi dari Indonesia yang didukung oleh Konsulat Jenderal Indonesia, Republik Indonesia di New York. Jadi ya kerjasama dari pemerintah juga dengan UKM, dengan desainer-desainer di Indonesia. Nah aku awalnya sih di situ cuman kayak intern aja sih, kayak ngebantu aja. Soalnya kan ya aku kuliah di FIT, jadi mereka yang kayak, okay, New York lah ya. Jadi kerjaan aku di sana awal-awalnya sih yang nggak cuman ngurusi marketing, nggak cuman ngurusi baju aja, aku yang kayak jadi tour guide, yang kayak jadi translator, segala macem kayak gitu. Yang ini beli makan di mana ya, Pau? Ayo kayak gitu. Jadi ada keseruannya juga sih. Jadi lebih lebih deket aja dengan desainer-desainer dari Indonesia. Nah, setelah itu karena beberapa kali setelah show kita selalu sukses, alhamdulillahnya Indonesia selalu dapat sorotan dari mana-mana karena ya itu tadi sih keren banget. Aku bangga banget sama desainer-desainer Indonesia. Setelah itu akhirnya kita yang kayak benar-benar mereka percaya gitu sama aku kan. Nah, kemarin itu aku kan sebenarnya juga ya itu tadi sih nggak bisa diem anaknya. Jadi ketika aku sekolah, aku kerja juga, aku ngedevelop bisnis aku. Emang itu goal aku pengen banget punya brand sendiri dari kecil. Terus aku coba sih iseng-iseng aja bikin kayak jewelry gitu, yang kayak anting-anting, kalung segala macem. Ketepatan banget ada desainer yang lagi butuh itu dan butuh jewelry buat show gitu kan. Yang namanya juga New York Fashion Week harus dari atas ke bawah harus yang benar-benar glam gitu kan. On point ya? Ya, bener banget. Terus akhirnya reach out ke aku, tanya-tanya, gimana, mau nggak kolaborasi gitu. Aku ya mau banget, ya ampun itu kesempatan banget. Emang kok, aku yang kayak ngerasa kalau kita baik kepada orang lain, itu pasti kebaikan itu kembali ke kita. Dan aku yang kayak, universe bener-bener dibantu aja gitu, selalu ada jalan. Itu sih yang aku sangat bersyukur banget. Alhamdulillahnya aku selalu dikelilingi oleh orang-orang baik meskipun aku jauh dari siapa-siapa gitu kan, jauh dari keluarga aku. Nah, dari situ itu ya akhirnya bisa berkolaborasi, alhamdulillahnya bisa dapat dapat slot ikutan show yang sebenarnya aku nggak nge-planning itu gitu. Ya. Berarti itu emang Pak Sohari ngedesain untuk jewelry-nya ya, yang dipakai oleh model dari yang ngejalan di catwalk, di catwalk-nya itu bajunya desain by siapa itu? Bajunya baju batik dari Alera. Jadi Alera batik itu yang kayak batik tulis, gila berjuta-juta banget kayak gitu. Jadi Alera batik, thank you. Sudah mau berkolaborasi dengan saya. Seorang Pak Sohari udah punya produk sendiri, brand sendiri yang berkolaborasi dengan desainer papan atas dan jalan di New York Fashion Week. Wow. Harus di-highlight Pak Sohari dari Blitar. Iya tak ya? Bangga dong jadi orang Blitar ya kan?
Wow. Ya gitu lah. Ngomong-ngomong soal New York Fashion Week, gue sering banget sih nonton di YouTube tentang orang-orang yang datang ke New York Fashion Week, mungkin influencer-influencer di Indonesia, itu banyak banget yang disponsori oleh brand-brand fashion, bukan cuma fashion brand aja sih, mungkin apa ya, Retail industry retail, ya. bener itu kayak ngesponsorin influencer-influencer ini untuk kayak ngeliput atau nge-experience New York Fashion Week itu di sana kayak gitu. Nah sebenarnya suasananya itu kayak gimana sih, hustle and bustle-nya itu kayak gimana? Heboh banget, pastinya heboh banget, sumpah. Gimana ya? Jadi kita preparasinya yang udah aku bilang tadi kayak sekitar 3-4 bulanan, yang show-nya tuh cuman kayak 30 menit sampai 2 jam. Jadi kita yang kayak bener-bener waktu itu sangat mepet banget. Jadi biasanya ya dalam suatu kayak di tempat fashion show-nya itu, nggak cuman kamu aja yang bakalan show hari itu. Jadi ada desainer-desainer lain dari kayak manajemen-manajemen lain juga show di tempat yang sama. Nah, disitulah yang emang benar-benar kamu semuanya harus ready dalam waktu 2 jam, make up, dressingnya, semuanya itu yang benar-benar harus udah jadi. Keluar 30 menit, mas balik lagi, udah selesai, semuanya harus di-pack, harus pergi saat itu juga. Jadi kayak yang bener-bener, apa ya, face-paced banget gitu deh. Tapi ya itu sih menurut aku asiknya, jadi kehebohannya tuh bener-bener berasa, yang ketika desainernya udah selesai, yang mereka udah jalan, udah ngedapet bunga gitu kan, yang udah balik ke backstage, itu kita kan kayak terharu gitu ya, we did it again, yang kayak gitu. Ya, kemarin juga ada si Miss Universe datang ke tempat kita, itu yang bener-bener kayak surprise banget lah. What? Yang kayak gitu kan, yang kayak Miss Universe aja udah bisa bener-bener datang ke kita kayak gitu. Jadi ya ada pihak-pihak lain lah ya yang mendukung, nggak cuman pemerintah, nggak cuman kitanya aja dari Indonesia Fashion Gallery. Bener-bener yang it takes a village, yang teamwork makes a dream work. Itu sih aku bilangnya. Kalau kamu punya tim yang bagus, semuanya bisa on the same page, show bakalan jalan lancar. Kalau yang kayak, ya tau lah ya, yang namanya juga ngadain event gitu kan, pasti drama di sini, di sana, seperti itu. Ada lah dramanya. Itu yang menambah kehebohan sih. Gue tahu sih, gue bisa bayangin banget sih kayak hektiknya kayak gimana. Terus tadi kan sempat di-mention juga nih, sebenarnya desainer Indonesia, karya-karyanya itu sangat diapresiasi loh sama fashion people kali ya di sana kayak gitu kan. Sebenarnya banyak nggak sih desainer-desainer Indonesia yang punya show di sana itu banyak banget nggak? Kalau waktu pas Paswari dulu kira-kira ada berapa tuh? Ada berapa ya? Lumayan banyak sih ya. Kemarin itu yang bikin kita heboh itu yang hijab ya, yang kita benar-benar mempromosikan modest wear. Jadi lewat Kak Dian Pelangi, Kak Vivi Zubaidi, kayak gitu. Kemarin yang mereka starnya. Terus ada juga batik semacam itu. Ada berapa ya kira-kira? Banyak sih, setiap show biasanya kita dalam satu season biasanya kita coba untuk 5-7 desainer. Kemarin itu kita juga bikin show namanya Indonesian Diversity, yang dari situ nggak cuman dari satu daerah aja, dari Surabaya itu ada kayak Melia Wijaya, Catherine, Jelim, kalau kenal sih ya, mereka ya itulah desainer-desainer dari Jawa Timur. Terus dari Jawa Tengah juga ada, terus dari Jawa Barat, Jakarta. Dia emang bener-bener Indonesia Diversity banget kemarin, dan itu aku yang kayak merasa nangis gitu. Soalnya lagu-lagunya tuh juga kayak lagu-lagu daerah gitu kan, yang kayak bener-bener Indonesia banget. Bikin kangen nggak? Bikin kangen banget. Ya gitu sih, itu kalau Indonesian Diversity kita biasanya 5-7 desainer gitu. Kalau yang show-show lain sih biasanya tergantung show-nya sih. Jadi kalau New York Fashion Week itu ada yang benar-benar New York Fashion Week this show, itu yang mahal bermiliar-miliar banget, yang nggak semua desainer mungkin bisa mampu untuk membiayai itu. Kita juga ada option lain untuk New York Fashion Week yang show-show kecil, jadi yang cuman, undangannya juga nggak yang kayak Miss Universe gitu ya, undangannya yang ya sedang-sedang gitu sih. Itu juga kita
mensupport mereka juga. Nah, itu yang desainer-desainer seperti itu biasanya tuh yang kayak baju-baju couture, yang kayak kebaya-kebaya, yang bukan kayak ready to wear, yang high end kayak gitu. Kita juga nge-support kok kayak gitu. Ya itu sih. Paswari ini kan gue lihat di Instagram kan, @paswari itu kan pernah ngepost backstage-nya New York Fashion Week. Nah, itu di backstage itu kira-kira hektiknya kayak gimana? Terus mungkin ketemu sama top model siapa? Ada pernah experience kayak gitu nggak? Pernah sih, bukan di show-nya yang aku handle ya, bukan show-nya yang dari Indonesia Fashion, yang Indonesian Fashion sama desainer-desainer bukan. Cuman kan kalau di FIT itu biasanya kalau New York Fashion Week kamu bisa sign up buat jadi volunteer. Nah ini nih yang keren, kalau kalian mau sekolah di New York, mau sekolah fashion di New York, keuntungannya itu bisa attend New York Fashion Week, yang jadi volunteernya itu gimana ya, pokoknya apply aja, kebanyakan pasti mereka butuh volunteer, karena New York Fashion Week, like I said, it takes a village, yang benar-benar butuh orang banyak banget. Jadi, dan mereka percaya gitu kan, ya namanya juga anak fashion FIT, pastilah ya bisa gitu kan, ngurusi fashion show, semacam itu. Jadi kemarin itu aku juga sempat volunteer buat yang kayak desainer, siapa ya kemarin itu, Marc Jacob bukan ya? Apa Tommy Hilfiger ya? Aku kayak lupa, aku nggak ingat. Ya itu ketemu sama Gigi Hadid. Really? Foto No, no, soalnya no. ya jauh, nggak boleh. banyak banget itu apa sih bodyguard gitu, ngeliat aja sih di kejauhan kayak gitu. Kalau kamu di New York, keuntungannya ya itu sih ketemu sama orang-orang terkenal. Kemarin waktu aku datang ke yang Apple Reveal, yang kayak tiap tahun kan Apple tahu kan ya nge-reveal produk-produk yang baru. Nah kemarin itu aku juga dapat undangan yang kayak apa? Aku dapat undangan, emang siapa gue gitu kan? Wow. Ya itu percaya apa sih dari sekolah itu aja. Kalau sekolahnya kamu benar, kalau kamu memang benar-benar involve, orang-orang sekolah tuh yang kayak nge-invite kamu gitu. Jadi kayak student advisorku ngasih aku undangan nih, ada Apple Reveal, mau nggak datang? Aku yang mau banget gitu kan. Terus ketemu sama Lana Del Rey, gila ya ampun, merinding banget waktu ngelihat dia show. Iya beneran, yang dia tuh kayak di depan aku gitu kan. Terus ada sama Tim Cook, CEO-nya Apple yang sekarang itu. Terus ketemu orang-orang keren lah, pokoknya itu sih sebenarnya keenakannya tinggal di New York. Sukanya ya tinggal di New York itu, kamu nggak bakalan ngerti siapa yang bakalan kamu temui di jalan. Oke, jadi satu hal yang bikin semangat buat jadi New Yorker adalah many doors of opportunity are open ya. Ya benar-benar open banget. Kalau asalkan kamu mau aja, udah open banget. Kemarin dan juga asalkan kita punya skill ya, punya value, uniqueness. Itu tadi, pokoknya nggak tahu malu aja deh. Itu sih aku. bukannya norak gitu, enggak sih. Cuman ya percaya diri aja lah, percaya diri kalau tahu tempat menempatkan diri. Kemarin juga itu aku dapat undangan ke yang kayak Time Magazine, tahu kan yang kayak Rising Stars kayak gitu. Jadi aku kemarin alhamdulillah dikasih award sama Fashion Institute of Technology buat jadi Time Rising Star tahun 2019. Jadi itu kayak award buat serius lu? Anak-anak. Serius, aku yang kayak nangis gitu diundang, dan itu tuh yang kayak aku baru aja pulang dari Amsterdam, seminggu kemudian aku dikasih itu. Jadi aku yang kayak nggak sekolah banget, aku yang kayak ya ampun, aku harus mesti tesis, dan itu tahun terakhir aku di New York, tahun terakhir aku di FIT kan. Jadi yang kayak benar-benar sudah senior, mau aku mesti lulus, tapi kok banyak banget opportunity yang aku nggak bisa tolak, kayak gitu. Itu New York Times kan? Yap, Time Magazine. Dan di situ aku ketemu sama Hillary Clinton. Boleh ya dilihat di Instagram gue, ada Hillary Clinton. Terus aku ketemu sama Martha Stewart, ketemu lagi sama Tim Cook, banyak-banyak. Nggak ketemu Beyonce sih sedihnya. Belum ya, kayak gitu. Nanti ke Coachella sama gue ya. Boleh. Ya gitu sih. Ya itu tadi. Rajin-rajin. Setelah journey selama bertahun-tahun ini, dari
sekolah, kemudian kuliah, terus berkarir di New York. Everybody dreams about it, and you are living it now. Are you Oh, thank happy? you. Are you really happy of what you accomplished so far? I am very happy, but I am more grateful. Kalau dibilang happy sih, happy-nya orang itu kan tergantung sih ya, tergantung kamu mengartikan happy seperti apa. Aku sih happy aja karena emang aku orangnya bersyukur. Aku bersyukur aku bisa sampai saat ini. Bukan berarti aku bakalan that's it, what else am I gonna do? Enggak, aku sih sebenarnya masih, aku juga kayak yang gini ya, aku udah sampai New York, terus aku mau ngapain lagi ya, kemana lagi, kayak gitu, ya kayak, apa ya, sebenarnya pressure-nya tuh lebih berasa sekarang, karena orang pasti mengekspektasikan kamu untuk melakukan hal yang lebih setiap hari baru, setiap tahun yang baru gitu kan, kayak yang what are you gonna do in the next 5-10 years, selalu itu yang ditanyakan. Dan aku yang kayak, aku kan udah sampai New York, terus aku mesti kayak gimana lagi, kayak gitu. Yang aku benar-benar harus terus develop myself, harus yang terus belajar, kayak gitu sih. Jadi ya, we'll see what will happen. Oke, sebenarnya satu pertanyaan lagi sih. What's next? Exactly. Oh my God. Aku masih secret dulu ya what's next. Okay. Cuman aku masih lagi transisi aja. Kemarin kan aku setelah engap-engapan bekerja terus, bikin ngebisnis segala macam di New York, di Iowa. Aku sebenarnya lagi bukannya menghadapi suatu masalah sih, nggak masalah. Cuman menghadapi sedikit bump dalam kehidupan yang aku kemarin itu masih belum bisa extend my work visa. Jadi kemarin visa aku sempat kesendat gara-gara corona, gara-gara political yang ada di sini. Jadi sebenarnya sih aku mau pulang, bentar lagi mau ke Jakarta. Dan iya, bentar lagi mau ke Jakarta, nanti ketemu ya. Boleh, kita set up ya. Oke, siap. Jadi gitu, rencana aku mau pulang ke Jakarta and we'll see what's next. Aku ada sih beberapa rencana kayak yang itu tadi, aku bener-bener pengen ngebikin bisnis aku sendiri, pengen bener-bener jadi independen. Maksudnya ya aku di sini sudah bisa untuk apa sih orang Jawa bilang ceker-ceker sendiri gitu kan, masa di Indonesia nggak bisa ya gitu sih. Tapi aku kan nggak tahu, aku 8 tahun tinggal di Amerika, aku nggak tahu bagaimana Indonesia saat ini, aku nggak tahu yang pastinya sudah berubah gitu kan, dan aku juga kan aku nggak kuliah di Indonesia, jadi kayak relasi aku di Indonesia ya dari teman-teman SMP, teman-teman SMA aja, kayak gitu. Jadi yang it will be interesting. This year might be different than what, dari kehidupan aku yang ada di Amerika, tapi kayaknya aku siap. Aku siap untuk change, dan itu yang emang aku suka. Like I said, I'm a nomad, meaning aku suka pindah-pindah ya, emang aku bersyukur aja sih sebenarnya, dinikmati aja kalau aku gitu aja. Dari cerita-cerita Pak Suari dari awal sampai detik ini, I'm sure bright future awaits. Oh, thank you. I hope so. Oke, Pak Suari. Tapi ya gitu sih, aku nggak ngerti aja kayak anxiety gitu yang kayak apa ya. Like I said, life is very unpredictable. Aku nggak boleh yang kayak mentang-mentang udah di New York pasti dapat kerja di Indonesia cepet segala macem. Iya nggak gitu juga sih, menurut aku tuh juga banyak kok orang-orang yang kuliah di luar negeri nyampe Indonesia juga masih cari-cari kerja gitu kan ya. I'm also asking for prayers, so yeah, wish me luck my next journey. Pasti kata orang sih, life is like a box full of chocolate. We never know what's inside, gitu kan ya. Oh yes, for sure, totally agree. Oke, Pak Suari, thank you banget udah nyempetin ngobrol bareng di A-Talk ini bareng gue. Semoga apa yang kita diskusikan dan juga cerita-cerita tadi itu bisa menginspirasi semua orang yang bakal nonton video ini. Jadi, amin. Ya mungkin dari Pak Suari ada yang mau disampaikan nggak? Apa ya yang mau disampaikan? Jangan takut bermimpi, semua itu mulai dari mimpi. Everything is possible. You can be anything, just go for it. That's all I can say, like really go for it. Nggak usah ngedengerin orang. Ketika orang bilang kalau kamu nggak bisa, itulah saatnya kamu menunjukkan kalau kamu bisa.
Couldn't agree more. Thank you for having Thank me. you. Terima kasih. Terima kasih ya. Stay safe di sana, stay healthy, stay productive. Terus see you di Indonesia ya. Yay! See you soon. Thank Thank you. you. Bye-bye.